大学最後の冬、さゆりは遭難した。Cerita diawali dengan narasi yang menceritakan terkait kegiatan mendaki yang dilakukan oleh beberapa orang mahasiswa. Pada waktu itu, terjadi sebuah tragedi di mana salah seorang wanita bernama Sayuri dinyatakan hilang. Tepat saat musim salju tiba yang membuat pencarian menjadi semakin rumit, membuat keberadaannya sangat mustahil untuk ditemukan. さゆりの死は、俺たちをこの山に縛り付けた。降り始めた雪と山深い地で、彼女の遺体が見つかることはなかった。16 tahun kemudian, kisah akan berfokus kepada seorang pendaki bernama Asai, ya bersama rekannya yang bernama Jion. Kini tengah terjebak dalam badai salju dengan kaki kiri Jion yang mengalami luka, di mana Asai yang tidak ingin membiarkan sahabatnya menderita dengan cepat menggunakan tali untuk menghentikan pendarahan sebagai penanganan utama demi menyelamatkannya. Pada detik ini, Jion lekas menyarankan Asai untuk pergi seorang diri menuju gubuk terdekat. Ia yang merasa jika hidupnya akan berakhir di tempat ini lekas jujur terkait Sayuri yang rupanya tidaklah hilang melainkan dihabisi olehnya. Sehingga kini, ia pun bersedia mati di tempat ini untuk menebus kesalahannya itu. Alasannya menghabisi Sayuri, Jion mengaku jika dirinya sangat mencintai wanita itu, namun entah bagaimana kronologi yang sebenarnya, Jion kali ini merasa lega karena memberitahukan masalah ini kepada Asai, selaku sahabat dekatnya, karena semenjak kejadian itu, ia telah memendam perasaan bersalahnya ini dari siapapun. Tanpa mempedulikan hal itu, Asai yang hanya ingin mereka berdua bisa selamat lekas melanjutkan perjalanan hingga menemukan gubuk di sekitaran area itu. Sehingga dengan cepat, ia pun kembali ke tempat sebelumnya untuk menjemput Jayun. Dan karena sahabatnya tidak bisa berjalan secara normal, Asai dengan baik hati menopangnya hingga sampai ke gubuk tersebut. Setibanya di sana, Asai segera menyusuri satu persatu ruangan untuk mencari persediaan kayu bakar. Namun sesaat setelah ditemukan, dia yang mendapati Jion tidak ada di sana memutuskan untuk memeriksa ruangan atas, tetapi setelah api berhasil dinyalakan, Asai yang lupa tidak membawa ponsel meminta Jion agar menggunakan ponsel miliknya demi menghubungi tim penyelamat, di mana Jion yang mengaku telah meninggalkan semua barang miliknya dalam tas membuat Asai tidak memiliki pilihan lain kecuali harus pergi ke lokasi sebelumnya. Namun karena cuaca di luar sedang buruk, Jion pun lekas menyarankannya untuk menunggu hingga esok pagi. Untuk mengisi perut yang keroncongan, Asai yang menemukan bawang bombay di ruangan dapur berniat membuat sup agar mereka bisa makan malam ini. Namun saat hendak mengambil pisau, ia tidak mendapati satu pun benda tersebut ada di tempatnya dan justru malah menemukan percik darah yang membuatnya curiga jika Jion telah mengambilnya terlebih dahulu. Saat akan memastikannya, Asai cukup dibuat terkejut saat mendapati Jion telah berbohong mengenai ponsel miliknya. Ia juga mendengar percakapannya melalui telepon dengan tim penyelamat, di mana Jion mengatakan jika dirinya hanya seorang diri berada di tempat ini. Yang hal itu membuat Asai curiga jika Jion telah menyesali pengakuannya yang sudah menghabisi Sayuri dan merasa yakin jika ia juga akan dibunuh untuk menutupi fakta kejahatannya itu. Di tengah kepanikan itu, Asai dibuat terkejut akan kedatangan Jion yang bertanya, sedang memikirkan apa, Mang? Ia yang belum memiliki bukti kuat akan apa yang ada di dalam pikirannya saat ini hanya memberitahu jika dirinya kini membutuhkan sebilah pisau untuk memasak sehingga... Singkat cerita, Asai yang ingin memastikan kembali perkataan Jion terhadap tim penyelamat kini mendapat jawaban cukup masuk akal, yakni orang yang mengalami luka di tempat ini hanya satu orang, sehingga hal itu cukup membuatnya merasa lega, namun tidak diizinkan meminjam ponsel tersebut dengan alasan kehabisan daya.
Tanpa mempermasalahkan hal itu, Asai yang sebenarnya menjadi lebih ragu terhadap sahabatnya ini pun lantas mengembalikan pisau yang sebelumnya digunakan untuk memasak, dan setelah sup bawang buatannya jadi, Asai yang tidak ingin dianggap cepu karena mengetahui Jion sebagai pembunuh Sayuri berusaha meyakinkannya untuk melupakan semua kejadian ini. お前に告白した。聞かなかったことにする。Saat hendak tidur, Asai dikejutkan oleh alarm jam dinding yang menunjukkan pukul jam 9 malam. Ia yang memutuskan untuk tidak melanjutkan tidur kali ini mendapati penglihatannya kabur, yang membuatnya tidak dapat melihat dengan jelas. Pada momen ini, Asai menyaksikan Jion berperilaku aneh, yaitu melukai kaki kirinya sendiri dengan alasan tidak merasakan sakit sedikit pun. 何やってんだよ。何も感じない。 Di sana Jion menyalahkan Asai yang mengikat kakinya terlalu kuat, di mana Asai yang hanya bermaksud menghentikan pendarahan pada luka yang dialami sahabatnya, kini berusaha mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan kembali apakah tim penyelamat benar-benar akan datang esok hari, dan karena tidak ingin ada perdebatan, Asai pun memutuskan untuk kembali melanjutkan tidurnya. Saat akan tidur itulah, Asai yang melihat Jion pergi keluar untuk buang air kecil membuatnya lekas menggeledah barang milik sahabatnya, berharap menemukan ponsel. Namun alih-alih mendapatkan barang yang dicari, ia justru malah menemukan sebilah pisau dan... Di sana Asai yang dianggap berperilaku aneh mengaku sedang merasa tidak enak badan dan sedang mencari obat untuk mengatasinya, di mana Jion yang mengaku tidak membawa obat lekas menyarankan agar segera beristirahat. Karena Asai rupanya merupakan kekasih Sayuri di masa lalu, Jion yang penasaran mengapa Asai seolah sama sekali tidak peduli setelah diberitahu mengenai fakta kematian wanita itu pun merasa jika ada yang disembunyikan kepadanya. Jion yang juga mengetahui bahwa Asai menyimpan pisau miliknya menganggap bahwa Asai ingin menghabisinya di tempat ini, sehingga timbullah sedikit perdebatan di antara mereka, namun tidak sampai menimbulkan pertengkaran. Nah, sini segera. Sini yoro. Asai yang tidak ingin menindaklanjuti masalah ini berjanji akan menjaga rahasia tentang kematian Sayuri, namun Jion tentu tidak dapat percaya begitu saja dan meminta Asai untuk mengatakan perihal dosa besar yang pernah dia lakukan, di mana Asai yang merasa tidak pernah melakukan kesalahan membuat Jion selaku sahabatnya merasa kecewa. ないよ。考えろ。そんなの意味ないんだよ。証明しろ。 Di sana Jion memberitahu jika dirinya tidak dapat hidup tenang setelah menghabisi nyawa Sayuri. Ia yang sudah terlanjur berucap mengatakan terkait kesalahannya itu kepada Asai, kini ingin agar Asai juga jujur terkait dosa besar yang dirahasiakannya selama ini, karena dengan begitu Jion dapat memiliki jaminan agar percaya jika Asai tidak akan melaporkan masalah ini kepada pihak yang berwajib. Jion. Kokoku. Kokoku. Karena Asai bersikeras tidak ingin mengakui kesalahan yang dilakukannya, Jion yang merasa direndahkan pun meminta Asai agar meminta maaf. Namun Asai yang menganggap Jion hanya sedang depresi membuatnya lekas berusaha mengingatkan bahwa sebagai sahabat dekat, dirinya tidak mungkin menjerumuskan sahabat dekatnya sendiri, tetapi... Dan ya, setelah utah uger, penglihatan Asai menjadi semakin buram yang membuat situasinya merasa terancam, di mana Jion yang sepertinya sudah tidak dapat lagi berpikir jernih, kini mengatakan jika Asai telah melakukan kesalahan karena menyelamatkannya saat terjebak dalam badai salju dan... Karena Jion terbukti ingin menghabisinya untuk menghilangkan saksi mata, Asai dengan penglihatan yang kabur pun sebisa mungkin harus bertahan di gubuk ini, di mana Jion yang semakin membabi buta menggunakan skop sebagai senjata, membuat Asai tidak memiliki pilihan lain kecuali harus memberikan perlawanan sehingga... Setelah mendapat hantaman yang cukup keras pada bagian kepala, Jion yang kembali bangkit kini dihubungi oleh tim penyelamat. Ia langsung menghancurkan ponsel tersebut supaya Asai tidak dapat meminta bantuan dan lekas melanjutkan perburuan untuk menghabisi sahabatnya di tempat ini. Pada detik ini, Jion menyalahkan Asai karena dahulu membiarkannya berpasangan dalam tanda kutip satu tim dengan Sayuri, karena jika hal itu tidak terjadi, mungkin wanita tersebut masih hidup sampai sekarang. Dan dengan penuh emosi, Jion yang melihat Asai turun ke bawah melalui jalur lain pun membuatnya semakin kesal dan...
Di sana Jion mengingatkan kembali kesalahan Asai yang telah menjauhi Sayuri dan membuat wanita tersebut tidak memiliki pilihan kecuali berpasangan dengannya. Namun setelah pembicaraan berakhir, Asai yang penglihatannya masih buram seketika kehilangan Jion dari pandangan sampai akhirnya dan ya, Jion yang menyerang dari belakang berhasil melukai Asai meski hanya goresan kecil, sehingga Asai dengan cepat segera naik ke lantai atas untuk bersembunyi, di mana Jion yang langsung ngejar kembali mengungkapkan kekesalannya terkait sikap Asai yang biasa saja saat mengetahui kematian Sayuri, sedangkan dirinya belum bisa memaafkan dirinya sendiri hingga sampai saat ini. 넌 나로 대신하고 있었어. 대문을 아니었어. Saat ada kesempatan, Asai segera membuka pintu menuju ruang bawah tanah untuk mengelabuinya, sehingga Jion yang curiga Asai telah turun dari sana lekas menghampiri pintu tersebut, dan tepat saat Jion berbaring mencari keberadaannya, Asai dengan cepat langsung mendorong pria itu agar terjatuh, tetapi melihat pisau tergeletak, Asai yang berniat mengambil pisau itu untuk dijadikan senjata, lebih dulu dibawa oleh Jion yang mengancam akan menghabisi Asai di tempat ini, sehingga tak ada pilihan lain, ia segera kembali masuk ke dalam ruangan dan mengunci pintu tersebut dari dalam. Sadar jika Jion dapat masuk melalui pintu atas, Asai segera naik melalui tangga untuk menutupi pintu tersebut dan karena membutuhkan senjata, Asai lekas mengambil sebatang kayu dan meruncingkannya pada lemari besi, di mana Jion yang semakin emosi kini menggunakan sebilah kapak untuk merusak pintu. Sadar jika Jion akan turun, Asai dengan cepat berusaha membuka kembali pintu bagian depan, tetapi meskipun pintu berhasil dibuka, Asai memilih untuk bersembunyi di dalam dan menunggu waktu yang tepat untuk melakukan serangan, di mana Jion yang tak kunjung menemukannya, kini semakin membabi buta dengan menghancurkan setiap benda yang ada di depannya sampai akhirnya dan ya, akibat terlalu memaksakan diri, kaki Jion yang terluka malah semakin parah hingga mengalami patah tulang, di mana pada momen ini, ia pun kembali menyeletuk dengan mengatakan jika dirinya mengetahui bahwa sebenarnya Asai merasa lega setelah kematian Sayuri, karena pada waktu itu, Sayuri yang diketahui tengah mengandung, membuat Asai selalu melarikan diri dari tanggung jawabnya. 오마이노 거다. 넌 계속 도망치려고만 했잖아. 똑같나 지금 하고. Alasannya menghabisi Sayuri adalah Jion yang diam-diam mencintai wanita itu merasa terpukul saat mengetahui sedang mengandung anak dari sahabat dekatnya. Ia menyesal telah melakukan hal itu yang sampai sekarang tidak pernah luput dari rasa bersalah yang membuat kehidupannya tidak bisa tenang hingga sampai saat ini. 그래도 죽인 건 죽인 거야. 날 그냥 쓰레기 버렸다고. Asai yang masih bersembunyi di pojok ruangan mendengar suara yang seolah diminta pertanggungjawaban. Ia yang terkejut akan hal itu secara tak sengaja membuat salah satu benda yang ada di dekatnya terjatuh, sehingga Jion yang ada di atas langsung mengetahui keberadaannya. 이렇게 마음을 하냐? 오마이가 막아다요. 속이잖아. Entah apa yang ada di dalam pikiran Jion sekarang, ia lekas menutup pintu atas dan menggunakan alat seadanya demi mengunci rapat pintu tersebut, hingga selang beberapa saat berlalu, Jion menjatuhkan dirinya sendiri dari lantai atas, yang hal itu membuat Asai spontan kembali masuk ke dalam ruangan. 완이다 오마이야. Karena Jion berusaha merusak pintu dengan menggunakan sebilah kapak, Asai yang kali ini terjebak dalam ruangan seketika mendapat secerca harapan karena tim penyelamat tiba di sana tepat waktu, di mana hal itu juga membuat Jion langsung menghentikan kebrutalannya dan meminta tim penyelamat untuk mengantarkannya menuju ke lantai atas. Entah apa yang sebenarnya terjadi, Asai yang berusaha memanggil salah satu tim penyelamat seolah tidak terlihat oleh pria itu, hingga pada akhirnya keanehan juga seketika terjadi saat dirinya baru saja berhasil keluar dari dalam ruangan, di mana matanya yang berubah menjadi putih, dihampiri salah satu tim penyelamat yang kaki kirinya mengalami patah tulang yang ternyata 지금人殺せよ人殺せ. 새끼 이거 바로 말해봤네. Jion yang mengcosplay dirinya menjadi salah seorang tim penyelamat telah menghabisi semua orang yang berniat menjemput mereka, di mana pada momen ini Asai dengan Jion pun akhirnya berhadapan untuk saling berusaha menghabisi satu sama lain dan
Pada detik ini, kita akan diperlihatkan dengan masa lalu Asai yang rupanya menyaksikan langsung saat John menghabisi Sayuri, di mana pada waktu itu, si wanita yang rupanya masih hidup membuat Asai yang ingin melarikan diri dari tanggung jawab, langsung melancarkan aksinya dengan mencekik Sayuri hingga benar-benar mati, dan terjawablah sudah jika dirinya merupakan orang yang patut disalahkan atas kasus kematian tersebut. Saat kembali sadar, Asa yang melihat jam dinding sudah menunjukkan pukul 6 pagi dibuat terkejut karena ternyata apa yang dialami barusan tidak lebih dari hanya sekedar mimpi. Bahkan John yang juga ada di sana kini bersikap normal, seolah tidak terjadi apa-apa, namun mendengar perkataannya yang mengaku akan menyerahkan diri karena telah menghabisi Sayuri, membuatnya langsung merasa lega karena tidak ingin terlibat dalam kasus tersebut. ありがとう。さゆりの供養は、もうこの山には来れない。 Di sana, Asai selaku orang yang pernah berpacaran dengan Sayuri jujur terkait dirinya yang telah menghamili Sayuri, di mana hal itu seketika membuat John terkejut karena ternyata belum mengetahuinya, dan karena sudah terlanjur berucap, Asai yang menolak memberikan penjelasan akan apa yang terjadi selanjutnya pun membuat John curiga jika ada yang disembunyikan oleh sahabatnya ini. 오카시, 너 지금 뭘 숨기고 있는 거야? Entah apa yang akan terjadi selanjutnya, tim penyelamat yang dihubungi oleh John semalam pun kini terlihat sudah sampai di gubuk itu. Mereka yang melihat ada bekas darah pada tangga memutuskan naik ke atas untuk memeriksanya, yang ternyata